Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Ines Talia Fadilah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dasar-dasar manajemen pemasaran. Baik, yang pertama itu ada pengertian pemasaran dan manajemen pemasaran. Pemasaran tersendiri itu adalah kumpulan kegiatan untuk menjangkau pelanggan dengan informasi produk. Sedangkan manajemen pemasaran adalah praktik bisnis yang mengawasi fungsi pemasaran. Kegiatan yang berupa menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat konsumen itu merupakan proses pemasaran. Jadi proses pemasaran merupakan kegiatan yang berupa penentuan jenis produk yang dihasilkan, jumlah yang harus dipasarkan, harga yang ditetapkannya, cara penjualannya, cara penyalurannya, bentuk promosinya, dan sebagainya. Jadi dalam proses pemasaran itu terjadi proses timbal balik di mana perusahaan menyajikan barang-barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen. Sedangkan konsumen menyerahkan uang sebagai imbalan atas terpenuhinya kebutuhan mereka secara cepat dan memuaskan. Selanjutnya ada ruang lingkup pemasaran. Yang pertama itu ada produk. Produk terdiri atas barang dan jasa. Barang merupakan produk yang dapat dilihat keberadaannya secara fisik, bersifat tangible. Sedangkan jasa merupakan produk yang tidak bisa dilihat keberadaannya secara fisik, itu bersifat intangible, tetapi dapat dirasakan manfaatnya setelah konsumen mengonsumsi jasa tersebut. Selain memiliki sifat intangible, jasa pun memiliki sifat inseparable, artinya jasa tidak dapat dipisahkan dari pemberi jasanya. Yang kedua, itu ada brand, merek. Merek atau brand adalah nama, simbol, bentuk huruf, atau gabungan dari berbagai unsur tersebut yang digunakan perusahaan untuk membedakan produknya dari produk pesaing. Perusahaan dapat menjual produknya di pasar dengan tidak menggunakan nama merek. Hal ini lumrah terjadi pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk-produk komoditas seperti sayuran dan buah-buahan. Beberapa produk obat-obatan juga ada yang dijual dengan menggunakan nama zat aktif yang terdapat pada obat tersebut. Yang ketiga itu ada harga. Harga memiliki berbagai bentuk dan fungsi. Biaya sewa, uang kuliah, karcis, upah, bunga bank, dan tarif tol merupakan harga yang harus dibayar untuk barang atau jasa yang dibeli. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan penjualan atau sales revenue. Keempat, ada promosi. Perusahaan melakukan komunikasi pemasaran dengan tujuan memperkenalkan produk perusahaan kepada konsumen, menjaga nama baik produk dan perusahaan, serta membujuk konsumen melakukan pembelian produk perusahaan. Perusahaan melakukan komunikasi pemasaran dengan menggunakan bauran promosi atau promotion mix yang terdiri dari iklan, advertising, promosi penjualan atau sales promotion, gugus penjualan atau sales force atau personal selling, penjualan langsung, direct marketing, publicity, event, dan sponsorship, serta jasa layanan pelanggan, customer service. Yang kelima itu ada distribusi. Isu lain yang dihadapi perusahaan sebagai pemasar barang dan jasa adalah mengatur sedemikian rupa sehingga barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dapat tersedia di pasar. Berbagai perusahaan besar seperti PT Unilever Indonesia maupun PT Indofood Sukses Makmur tidak memasarkan sendiri produk yang dihasilkannya, melainkan menggunakan jasa saluran pemasaran. Konglan, Anderson, Stern, dan L. Ansori 2001 merumuskan saluran pemasaran atau marketing channel sebagai sekumpulan organisasi yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang terlibat dalam proses penyediaan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada bauran pemasaran atau marketing mix. Unsur kedua dari strategi pemasaran adalah pembangunan bauran pemasaran atau marketing mix. McCarthy dan Parlot 2002
menyebutkan adanya 4 variabel dalam satu aktivitas pemasaran yang dapat mempengaruhi pasar untuk membeli produk perusahaan. Keempat variabel tersebut dinyatakan oleh McCarthy sebagai 4P yang terdiri dari produk, price atau harga, promotion atau promosi, dan place atau distribusi. Masing-masing variabel 4P itu tersendiri memiliki berbagai unsur. Kotler dan Keller 2009 menggambarkan unsur-unsur yang termuat dalam masing-masing variabel bauran pemasaran sebagaimana dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada konsep manajemen pemasaran. Konsep pemasaran telah mengalami evolusi yang dimulai dari konsep produksi atau production concept, sehingga konsep pemasaran, marketing konsep yang dikenal saat ini. Sebelum konsep pemasaran diadopsi secara luas, pelaku bisnis telah mengadopsi konsep produksi, konsep produk atau produk konsep, dan konsep penjualan, selling konsep, di dalam upaya mereka menawarkan produk yang mereka jual pada konsumen. Pertama ada konsep produksi. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini memiliki keyakinan bahwa konsumen akan menyukai produk yang murah dan tersedia secara luas. Konsep produksi bermuara pada pemikiran ekonom klasik Jean Baptiste yang mengatakan bahwa supply creates its own demand. Penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, selama produk yang ditawarkan memiliki harga yang murah. Oleh sebab itu, perusahaan yang mengadopsi konsep produksi akan berkonsentrasi pada pencapaian efisiensi produk, menekan biaya agar tetap rendah, dan melakukan distribusi massal. Lalu yang kedua itu ada konsep produk. Bila perusahaan yang menganut konsep produksi memiliki keyakinan bahwa konsumen akan membeli produk yang lebih murah dan tersedia secara luas, maka perusahaan yang menganut konsep produk berasumsi bahwa konsumen akan tertarik untuk membeli produk perusahaan bila mana produk tersebut memiliki kualitas yang lebih bagus dibanding produk pesaing, memiliki fitur produk yang lebih menarik dibanding pesaing, atau memiliki kinerja yang lebih baik dibanding produk pesaing. Yang ketiga itu adalah konsep penjualan. Perusahaan yang mengadopsi konsep penjualan memiliki pandangan bahwa konsumen perorangan maupun konsumen bisnis tidak akan melakukan pembelian produk perusahaan hingga perusahaan melakukan aktivitas penjualan dan promosi yang agresif. Kotler 2009. Hal ini misalnya pernah disampaikan oleh Sergio Zimmer, mantan direktur pemasaran Coca-Cola, yang menyatakan bahwa tujuan pemasaran adalah melakukan lebih banyak penjualan kepada lebih banyak pembeli untuk menghasilkan pendapatan penjualan yang lebih banyak sehingga akan meningkatkan laba. Kotler 2009. Selanjutnya ada konsep pemasaran. Perusahaan yang mengadopsi konsep pemasaran berpendapat bahwa agar produk, baik barang maupun jasa, dapat diterima oleh konsumen, maka perusahaan pertama harus mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya, perusahaan membuat produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Perbedaan antara konsep pemasaran dengan konsep penjualan dijelaskan dengan sangat baik oleh Theodore Levitt, Kotler 2009. Menurut Levitt, penjualan berfokus kepada kebutuhan si penjual. Penjualan dikuasai dengan kebutuhan penjual untuk penjual produknya menjadi uang tunai. Sedangkan konsep pemasaran didasari oleh ide untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui penawaran produk. Selanjutnya ada tugas dan fungsi manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya ada aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Selanjutnya ada pendekatan manajemen pemasaran.
Yang pertama itu ada pendekatan pemasaran secara lembaga. Yang kedua itu ada pendekatan pemasaran serba lembaga. Yang ketiga itu ada pendekatan pemasaran serba barang. Yang keempat itu ada pendekatan pemasaran serba manajemen. Yang kelima itu ada pendekatan secara metode serba sistem. Selanjutnya ada perkembangan pasar global. Lingkungan bisnis global atau global business environment merupakan kekuatan-kekuatan internasional yang memengaruhi suatu bisnis. Ebert dan Giffin 2015. Faktor-faktor yang memengaruhi lingkungan global secara umum meliputi kesepakatan perdagangan internasional, kondisi ekonomi dunia, ketidakstabilan politik, dan sebagainya. Secara langsung, bisnis yang saat ini berjalan mungkin dipengaruhi oleh peluang pasar internasional, pemasok, budaya, pesaing, dan nilai mata uang. Kemudian ada digital marketing di era modern. Perkembangan teknologi informasi (TI) atau information technology yang begitu pesat tentunya akan berdampak pada dunia bisnis. Bahkan TI yang mencakup sejumlah alat dan perangkat untuk menciptakan, menyimpan, mempertukarkan, dan menggunakan informasi dalam beragam moda. Mencakup citra visual, suara, multimedia, dan data bisnis telah mengubah struktur organisasi bisnis yang secara radikal mengubah cara karyawan dan pelanggan berinteraksi. Ebert dan Giffin 2015. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.